Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak sekalian, kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam sekolah menengah kejuruan SMK kelas 12. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah bab ketiga, yakni menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kita sebagai manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan banyak makhluk di alam semesta. Di manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk unggulan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak petunjuk kepada manusia untuk bisa menjalankan hidupnya di dunia ini dengan baik. Ada 4 petunjuk yang sudah diberikan kepada manusia. Yang pertama yaitu disebut dengan al-ghorizah atau insting. Allah memberikan al-ghorizah atau insting ini tidak hanya kepada manusia. Allah juga memberikannya kepada hewan. Hewan dan manusia sama-sama diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari insting ini maka akan muncullah rasa takut, rasa berani, rasa sayang, rasa benci, rasa lapar, rasa yang lainnya. Namun dengan rasa atau insting yang ada pada diri manusia itu tidaklah cukup untuk mengemban melaksanakan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini, maka diberilah hidayah yang kedua yang disebut dengan al-hawas atau panca indera. Panca indera ini juga diberikan kepada hewan. Sama hewan juga mempunyai panca indera, manusia juga penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa. Sebagian ulama besar mengatakan bahwa al-hawasu abwabul ma'arif, bahwa panca indera merupakan pintu gerbangnya ilmu pengetahuan. Dengan penglihatan dia bisa melihat, dengan pendengaran dia bisa mendengarkan alam semesta atau apapun yang ada di dunia ini, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan bahan inspirasi dan seterusnya. Berpikir. Semak bedanya panca indera yang ada pada manusia dengan panca indera yang ada pada hewan. Bedanya kalau manusia bisa dididik, sedangkan hewan tidak bisa. Makanya dari dulu yang namanya rumahnya burung, dari zaman Adam sampai zaman kiamat nanti ya modelnya ya begitu-begitu aja. Beda dengan sarangnya manusia atau rumahnya manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang sudah berapa kali inovasi, sudah berapa kali perubahan. Itu karena apa? Bisa dididik. Namun hanya dengan panca indera itu tidaklah cukup. Dengan panca indera akhirnya manusia mengetahui ilmu, kemudian menjadi pandai, pintar, dan seterusnya. Namun tidak cukup. Sehingga diberilah hidayah yang ketiga yang disebut dengan al-aqlu atau akal. Manusia diberi akal, hewan juga diberi akal, namun berbeda. Beda, akal yang diberikan Allah pada manusia lebih bagus dibandingkan yang Allah berikan kepada hewan. Sehingga dengan akal ini akhirnya manusia mampu menembus langit, mampu menciptakan sesuatu yang tidak mungkin, bisa terbang sampai bulan, bisa berbicara jarak jauh tanpa kabel. Ini namanya teknologi itu lahir karena apa? Akalnya manusia yang dipadukan dengan panca indera, yang dipadukan lagi dengan instingnya.
Kalau kita lihat sejarah dulu, kendaraan paling cepat itu adalah kuda. Sekarang berkembang pesawat, lahirlah pesawat, kereta api cepat, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan ilmu atau pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih itu tidak mampu untuk menjawab arah tujuan hidup manusia, sehingga Allah memberikan hidayah yang keempat yang disebut dengan ad-dinu, agama. Ad-din atau agama. Dengan agama maka manusia akan semakin lengkap. Maka dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Sehingga ilmunya dipadukan dengan agamanya, sehingga ilmu itu akan membawa kemaslahatan, membawa manfaat, atau membawa kebaikan untuk semua manusia. Nah, pada bab kali ini kita diarahkan untuk menghidupkan nurani kita dengan berpikir kritis. Yang kita pelajari yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang berpikir kritis, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sesuai dengan Quran surat Ali Imran 190-191. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat berpikir kritis. Kemudian yang keempat menerapkan perilaku mulia dari berpikir kritis. Kemudian yang berikutnya itu mengkritisi di sekitar kita. Kita dituntut atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang kritis. Maulah mentadabur atau mengangen-angen ciptaan Allah. Karena apa? Dengan seperti itu maka kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Pelajarilah afala ta'qilun, afala ta'lamun, itu kan satu sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, mau membaca, mau menelaah, meneliti apa toh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa toh gak gawe ngene barang. Seperti Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk itu menurut manusia nggak ada manfaatnya, tapi kenapa Allah menciptakannya? Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada ciptaan Allah sekecil pun yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada, semua pasti ada manfaatnya. Nyamuk contohnya itu. Ya, menurut awake dhewe kan nyamuk kan ganggu loh. Tapi hakikatnya kalau kita mau berpikir ternyata nyamuk itu juga ada manfaatnya. Apa? Di antaranya ya dengan adanya nyamuk akhirnya manusia meneliti nyamuk atau nyamuk itu gigit. Amre nyamuk itu nyokot sehingga dibuatlah satu obat. Namanya obat nyamuk. Dengan adanya obat nyamuk akhirnya dibuatlah pabrik. Dengan adanya pabrik merekrut tenaga kerja dan seterusnya dan lain sebagainya. Ada yang namanya nyamuk malaria, diteliti itu ketemu malaria yang menyebabkan adalah nyamuk. Sehingga lahirlah dokter untuk menyembuhkan, membuat obatnya dan seterusnya. Banyak manfaatnya untuk manusia. Kemudian makhluk besar, apa? Paling besar tuh bajanya apa? Allah, gede-gede seperti onta. Kenapa dia berhari-hari tidak minum kuat dan seterusnya. Bahkan Allah menciptakan makhluk yang paling kecil. Apa itu paling kecil? Tengu. Anak-anaknya tengu. Bagaimana pernapasannya, sistem pencernaannya, itu kan harus kita pikir. Kemudian kapal laut kenapa bisa mengambang di air padahal beratnya itu berton-ton. Kenapa bisa seperti itu? Pesawat kenapa bisa terbang? Pesawat televisi kenapa bisa tayang kok ada gambarnya padahal cuma hanya kabel, bahkan itu hanya memancar lewat satelit dan seterusnya, pesawat, telepon dan lain sebagainya. Kita harus berpikir. Dengan adanya kita berpikir maka akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang berikutnya yaitu definisi berpikir kritis. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan jumlah sikap reflektifnya dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sedangkan menurut Mustaji bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Tentang berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berpikir kritis dalam surat Ali Imran ayat 191 192. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, liulil albab, berakal. Orang-orang cerdas, orang-orang pandai, orang-orang pintar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi jelas, dalam ayat ini kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang cerdas. Dengan orang-orang yang cerdas yaitu orang-orang yang mampu berpikir ke depan, jauh ke depan, memikirkan ciptaan Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah ketika membaca surat ini sampai beliau menangis bercucuran air mata. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan manusia, karena semua ciptaan Allah yang di muka bumi ini dipersembahkan hanya kepada manusia. Yang selanjutnya yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang-orang yang berakal atau ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berpikir. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Tirmidzi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan-harapan yang kosong. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dikatakan cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang-orang yang berpikir tentang apa yang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan di sini, selalu memikirkan keadaan dunia, kebutuhan dunia dan seterusnya. Tidak. Tapi lebih jauh daripada itu. Nah, yang dikatakan orang yang cerdas menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang benar-benar cerdas itu hakikatnya orang yang pandangannya jauh ke depan menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana ini, yaitu kematian, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir
untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Nah, jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW ini jauhnya, itu orientasinya dan visinya itu ke depan, lebih jauh lagi, tidak hanya di kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang dianggap bodoh itu adalah orang-orang yang tidak berpikir tentang kehidupan yang abadi, mempersiapkan kehidupan yang abadi. Orang korupsi itu orang bodoh. Orang yang suka menipu, berzina, berbuat zalim, itu menurut hadis Rasul ini adalah mereka orang-orang yang bodoh. Sebagaimana orang Arab pada waktu sebelum Islam datang disebut orang jahiliyah, bukan mereka tidak pandai mereka, ngerti mereka. Bodoh itu karena apa? Mereka menyembah berhala, mereka tidak percaya akan adanya hari akhir, tidak percaya akan siksa kubur dan sebagainya. Dianggap bodoh, jahiliyah. Ya, kita tidak seperti itu. Kita adalah orang ulil albab, orang yang cerdas, berpikir keras untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, kehidupan abadi, kehidupan setelah di dunia. Kemudian menerapkan perilaku mulia dengan berpikir keras. Ya, dengan kita berpikir keras, hati nurani kita ini berpikir kritis, bukan berpikir keras, berpikir kritis. Maka apa yang terjadi? Yang pertama, akan menjadikan seorang mukmin itu akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal yang sudah diberikan kepadanya. Semakin bersyukur. Dengan bersyukurnya ia kepada Allah, maka dia akan semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin menjalankan banyak-banyak amal kebaikan, menjauhi semua larangan-larangan. Yang pertama, perilaku yang akan tertanam. Yang kedua, dia akan menggali, menginformasi, menganalisa, meneliti, kemudian memperhatikan dan seterusnya ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Dengan itu maka dia akan mampu menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul apa? Rasa syukur kembali. Karena dia, ternyata Allah ciptakan ini, itu ada manfaatnya. Ternyata saya diberi penyakit ini juga ada manfaatnya. Dia akan berpikir terus, berpikir positif, baik. Kemudian yang ketiga, setelah itu maka dia akan mengambil inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal bidang iptek. Kenapa ada pesawat? Karena terinspirasi dari apa? Ya, dari burung. Burung bisa terbang tanpa mesin, bisa mabur, bisa melaku rono, melaku rene, nang dhuwur. Sehingga diinspirasi manusia, berarti manusia juga bisa mabur, terbang. Dibuatlah, diciptakanlah namanya pesawat terbang. Kenapa ada helikopter? Helikopter kan tidak perlu landasan luas, di atas gentengnya bisa mendarat ya. Terinspirasi dari apa? Ya dari capung. Capung itu pinjeng gitu. Pinjeng kan larinya naik, kanan kiri, terciptalah helikopter. Dari inspirasi seperti itu maka terciptalah iptek. Kemudian yang keempat yaitu memaksimalkan dalam memanfaatkan alam untuk kepentingan umat. Setelah dia tahu rahasia-rahasia itu, maka ia akan memanfaatkan, menggunakan kekayaan alam semesta itu dengan sebaik-baiknya, tapi tidak untuk kepribadian, tidak untuk dirinya pribadi. Tapi apa? Untuk kepentingan, untuk kemaslahatan umat manusia semuanya. Dibuat untuk kebaikan, berbuat baik, tidak untuk menghancurkan. Itu yang disebut dengan ulil albab. Kemudian yang kelima yaitu menemukan jawaban misteri penciptaan Allah dengan penelitian. Akhirnya diteliti. Allah mengatakan bahwa Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, 6 hari. Itu diteliti. Kenapa bisa terjadinya bumi? Kenapa ada galaksi Bima Sakti? Itu diteliti sampai sekarang. Kemudian yang keenam, mengantisipasi terjadinya bahaya. Dengan adanya penelitian itu akhirnya lahirlah yang namanya BMKG, dengan memprediksi nanti tanggal sekian ada angin puting beliung, ada tsunami,
menjadikan manusia lebih hati-hati dengan memperhatikan gejala-gejala alam yang ada. Yang ketujuh, akan semakin menambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Ya, semakin yakin bahwa dunia ini hanya sementara. Ada hari yang abadi, yaitu ada pembalasan. Semakin yakin dengan itu, maka dia akan semakin taat menjalani perintah Allah dan meninggalkan banyak-banyak kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang ke-8, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, pikirannya jauh ke depan, tembus dari dunia, menembus alam dunia ke akhirat, yang dipikir jauh ke sana, sehingga dia akan mempersiapkan dirinya banyak-banyak beramal kebaikan, amal soleh. 9, selalu semangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan. Semangat. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.